Bagus anjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 12 ini dengan beranggotakan saya Muhammad Haidar Rahmanullah. Saya Satria Disa Dharma. Saya Fahri Nabil Prasetyo. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana klien berkomunikasi dengan server melalui perantara proxy server menggunakan mekanisme socket programming. Langsung saja ke web server. Ya, di sini saya akan menjelaskan bagian web server. Nah, di sini saya akan mengeran bagian web servernya. Nah, di sini web servernya sudah muncul ya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sebentar. Di sini saya akan menjelaskan menjalankan proxy. Jadi sini sudah jalan ya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian klien. Baik, saat program dijalankan dalam mode TCP, terminal akan menampilkan informasi bahwa klien sedang mencoba mengakses halaman web melalui proxy server. Setelah itu, klien membuat koneksi ke proxy menggunakan protokol TCP. Jika koneksi berhasil, akan muncul pesan bahwa klien sudah terhubung ke proxy dan siap mengirim request. Selanjutnya, klien mengirim permintaan HTTP GET sesuai path yang dimasukkan pengguna. Misalnya, /index.html. Setelah request terkirim, klien menunggu balasan dari proxy yang kemudian meneruskan data dari web server. Ketika respons berhasil diterima, terminal akan menampilkan bagian header yang berisi informasi penting seperti status request, tipe file yang dikirim, dan ukuran data. Jika status yang muncul adalah 200 oke, artinya file yang diminta berhasil ditemukan dan dikirim kembali ke klien. Setelah header ditampilkan, program akan menampilkan isi halaman web pada bagian body yang biasanya berupa kode HTML. Di akhir proses, terminal menampilkan ringkasan hasil komunikasi berupa situs respon, jumlah data yang diterima, serta waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu proses request. Dari informasi tersebut, pengguna bisa melihat apakah proses pengambilan halaman web berhasil dan beberapa cepat server memberikan respon terhadap permintaan yang dikirim. Selanjutnya, kita akan tes ke UDP. Baik, pada mode UDP, terminal pertama kali menampilkan informasi target server yang akan diuji beserta jumlah paket yang akan dikirim. Setelah itu, klien mulai mengirim paket UDP satu persatu ke server dengan jeda waktu tertentu. Setiap paket yang berhasil mendapatkan balasan akan ditampilkan dengan status reply from server dan nilai RTT yang menunjukkan berapa lama waktu yang dibutuhkan paket untuk pergi ke server lalu kembali lagi ke klien. Nilai RTT
RTT ini digunakan untuk melihat kecepatan komunikasi jaringan. Jika dalam waktu yang ditentukan tidak ada balasan dari server, terminal akan menampilkan status request timeout, yang berarti paket tersebut dianggap hilang selama proses pengiriman. Setelah seluruh paket selesai diuji, program akan menghitung hasil pengukuran dan menampilkan status QoS seperti jumlah paket yang dikirim, jumlah paket yang diterima, jumlah paket yang hilang, serta persentase paket loss yang terjadi. Selain itu, program juga menghitung RTT minimum, rata-rata, dan maksimum untuk menggambarkan performa jaringan secara keseluruhan. Nilai jitter dihitung untuk melihat kestabilan koneksi, karena semakin kecil jitter, maka semakin stabil aliran data yang terjadi. Throughput juga ditampilkan untuk menunjukkan jumlah data yang berhasil ditransmisikan selama pengujian berlangsung. Setelah semua perhitungan selesai, program memberikan kesimpulan sederhana mengenai kualitas jaringan berdasarkan hasil yang diperoleh. Dengan adanya bagian interpretasi ini, pengguna bisa langsung mengetahui apakah kondisi jaringan tersebut sangat baik, cukup, atau kurang baik tanpa harus menghitung dan menganalisis setiap nilai yang muncul secara manual. Selanjutnya, kita akan cek apakah server berhasil. Baik, di sini servernya sudah jadi ya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian web server PY. Ini saya akan menjelaskan web server PY. Web server PY adalah sebuah web server yang dibuat dari nol menggunakan Python tanpa bantuan framework seperti Flash atau Django. Artinya, semua logika mulai dari menerima koneksi, membaca request, eh, sampai mengirim file dilakukan secara manual menggunakan raw socket. Server ini punya dua pekerjaan utama yang berjalan bersamaan. Satu melayani HTTP lewat TCP di port 8000 dan satu lagi menangani pengukuran jaringan lewat UDP di port 9000. Ketika server dinyalakan, ia langsung siap menerima siapapun yang mencoba terhubung. Setiap kali ada koneksi masuk, server tidak memproses satu persatu secara antri, melainkan langsung membuat thread baru untuk setiap koneksi. Begitu koneksi masuk ke sebuah thread, server mulai membaca yang dikirim klien sampai menemukan tanda akhir header HTTP. Setelah itu ia akan mengecek apakah request yang masuk akal, apakah metodenya get, apakah pet, apakah petnya tidak mencurigakan, apakah file yang diminta benar-benar ada. Kalau ada yang tidak beres, server langsung membalas dengan kode error yang sesuai seperti 400, 403, 404, atau 500. Selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian terminal. Dari screenshot terminal yang terlihat, server sedang berjalan dan melayani request nyata dari browser. Yang pertama kali diminta adalah file index HTML sebesar 4526 bytes. Lalu disusul style CSS. Sebesar 5807 bytes. Kemudian dua file gambar yaitu iflab PNG dan network PNG yang ukurannya jauh lebih besar hingga 2.3 MB. Semua request ini dibalas dengan status 200 oke yang artinya berhasil. Yang menarik dari log ini adalah angka thread aktif sama dengan 4 yang muncul di beberapa baris. Ini terjadi karena browser secara alami meminta beberapa file sekaligus dalam waktu yang hampir bersamaan. Dan server meresponnya dengan membuat thread baru untuk masing-masing koneksi sehingga semua file bisa dikirim secara paralel tanpa harus saling menunggu. Seluruh proses loading halaman web tersebut
selesai hanya dalam waktu kurang dari 0,0,2 detik dari 00 sama dengan 05 sama dengan 59.893 hingga 00.00 sama dengan 06 sama dengan 00.005 titik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan output dari proxy. Pada tampilan output ini menunjukkan bahwa proxy server berhasil dijalankan menggunakan Python. Pada bagian proxy listening, ini artinya proxy server sedang aktif dan membuka koneksi port 888. Port ini digunakan oleh klien untuk mengirimkan request ke proxy. Lalu pada web server ini menunjukkan alamat server tujuan yang akan diakses oleh proxy. Jadi alurnya klien ke proxy server lalu ke web server. Di sini ada cacah dir itu membaca proxy cacah, menunjukkan lokasi penyimpanan cacah. Cacah digunakan agar file yang sudah penuh diminta bisa diberikan langsung tanpa mengambil ulang dari server. Lalu ada klien koneksi, artinya itu ada klien dengan IP 192.168.137.67 yang berhasil terhubung ke proxy menggunakan port 64792. Kemudian proxy thread baru, artinya proxy membuat thread baru untuk mengambil klien tersebut. Lalu klien mengirim request yang menunjukkan klien meminta halaman indeks HTML dengan metode HTTP. Lalu ada cacah hit, artinya file indeks HTML sudah tersedia di cacah karena data sudah tersimpan sebelumnya. Proxy tidak perlu meneruskan request ke web server. Lalu klien selesai dengan total 6.0,8 ms. Artinya seluruh proses request sampai respons selesai hanya membutuhkan 6,08 milidetik. Jadi kesimpulannya, web server, proxy server, dan klien merupakan tiga komponen dalam komunikasi jaringan. Begitu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.